Dari yang diarsir pada gambar murni sistem perdirsamaan yang mana? Dari yang diarsir dibatasi oleh berbagai macam garis, oleh karena itu kita cari masing-masing persamaan garisnya. Ini saya beri nama garis G. Kemudian untuk yang ini adalah garis H. Garis G memotong sumbu X dan sumbu Y. Cara cepat untuk mencari persamaan garis G adalah memotong sumbu Y di 2, justru 2 ini berpasangan dengan X. Memotong sumbu X di 3 berpasangan dengan Y. Kemudian ruas kanannya 2 dan 3 kita kalikan. Didapatlah persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian kalau kalian perhatikan pilihan gandanya, 6-nya itu dijadikan di ruas kiri ya, dalam bentuk implisit. Jadi kalau 6 kita pindah ke ruas kiri, didapatlah 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Kita sudah dapatkan persamaan garis G. Kemudian dengan cara yang sama garis H juga begitu. Garis H memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu Y di 4, maka 4 ini kita pasangkan dengan X. Sementara garis H memotong sumbu X di 2 kita pasangkan dengan Y. Kemudian untuk yang ruas kanan 4 dan 2 ini kita kalikan. Sama-sama punya faktor 2, maka kita bagi 2 menjadi 2X plus Y. Sementara 4 kali 2 yang dibagi 2 didapat 4. Pada pilihan ganda semuanya 4-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi didapatlah 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk sumbu X ya, daerah yang bawah ini saya beri nama daerah A misalnya ya. Pada daerah A itu dibatasi juga oleh sumbu X. Sumbu X ini persamaannya adalah garis yang mendatar di pas waktu Y-nya 0. Jadi persamaannya Y sama dengan 0. Sementara yang atas ini saya beri nama daerah arsiran B atau HP B, himpunan penyelesaian B, dibatasi oleh sumbu Y. Sumbu Y adalah garis tegak saat X-nya 0. Berarti persamaan sumbu Y adalah X sama dengan 0. Pada pertidaksamaan yang bagian terakhir ini itu menjamin bahwa X dan Y positif atau 0 ya, atau sebelah kanan sumbu Y atau sebelah atas sumbu X ya. Jadi semuanya benar ini. Kemudian kita akan mencari pertidaksamaan berikutnya dengan menggunakan sifat pertidaksamaan ya. Sifat pertidaksamaan. Misalkan kita punya dua bilangan A sama B ya, dimana A dan B itu positif atau 0. A nya positif maksudnya atau 0 ya, positif atau 0, notasi matematikanya lebih dari atau sama dengan 0, itu artinya positif atau 0. Kemudian B nya negatif atau 0. Nah, negatif atau 0 notasi matematikanya kurang dari atau sama dengan 0. Apabila kita punya kondisi itu, maka apabila A dan B kita kalikan, maka hasil perkaliannya bagaimana? A positif atau 0, B negatif atau 0. Maka kalau A dan B kita kalikan, maka didapat suatu hasil negatif atau 0. Betul ya? Oke. Jadi kalau A nya positif atau 0, B nya negatif atau 0, apabila A dan B kita kalikan, maka didapatlah A dan B itu pasti negatif atau 0. Kalau kita balik pun juga sama ya. Misalnya justru A ini yang negatif atau 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita juga punya B yang dibalik ya, positif atau 0. Artinya B yang lebih dari atau sama dengan 0. Apabila kita punya dua hal itu, maka perkalian mereka A dan B kalau kita kalikan juga akan menghasilkan negatif atau 0, atau notasi matematikanya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita gunakan sifat itu untuk mencari pertidaksamaan yang sesuai pada soal ini ya. Nah, kita punya dua persamaan garis, yaitu 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0 dan 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita cermati pada arsiran A ya. Arsiran A. Oke, pada arsiran A
itu terhadap garis G, A itu berada di bawah ya. Terhadap garis G ini A itu berada di bawah. Maka tanda pertidaksamaan untuk garis G adalah 2x plus 3y min 6 kurang dari atau sama dengan 0. Karena A ini terhadap garis G adalah berada di bawah, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita juga punya terhadap garis H, A ini berada di atas ya, berada di atas atau berada di sebelah kanan garis H. Maka pertidaksamaan yang cocok tandanya adalah lebih dari atau sama dengan, yaitu 2x plus y min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita punya dua ya. Jadi punya dua hal, punya dua bilangan ya. Jadi kalau bilangan ini sama bilangan itu. Oke, kalau kita gunakan itu, di mana bilangan ini adalah negatif atau 0, kemudian ini positif atau 0, maka kita pakai sifat yang ini ya. Apabila dua bilangan itu kita kalikan, jadi yang ini kita kalikan ya, bilangan yang saya ini kita kalikan, yaitu 2x plus 3y min 6 kita kalikan dengan 2x plus y min 4, maka hasil perkaliannya sesuai sifat ini, dia negatif atau 0, yang kanan adalah positif atau 0, maka hasil perkaliannya adalah negatif atau 0 ya. Jadi kita punya ini, maka didapatlah hasil perkalian mereka adalah negatif atau 0. Kita sudah punya pertidaksamaan ini. Kemudian untuk yang arsiran B, pada arsiran B, coba perhatikan arsiran B terhadap garis G. Garis G, arsiran B berada di atasnya garis G, maka tanda pertidaksamaan yang cocok terhadap garis G adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi 2x plus 3y, maaf ini 3y, x plus 3y min 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian terhadap garis H, arsiran B ini terhadap garis H adalah bawah, sebelah bawahnya. Jadi pertidaksamaan yang tanda pertidaksamaan yang cocok adalah 2x plus y min 4 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita punya sifat yang atas ini ya. Nah, kita punya sifat yang atas, di mana bilangan ini itu positif atau 0, kemudian bilangan ini yang kedua adalah negatif atau 0. Bagaimana kalau kedua bilangan itu kita kalikan? Maka hasilnya sesuai sifat atas adalah negatif atau 0. Jadi kalau kedua bilangan tersebut kita kalikan, nah, jadi 2x plus 3y min 6 kita kalikan dengan 2x plus y min 4 kita kalikan sesuai sifat yang atas ini ya, maka akan didapatlah perkalian negatif atau 0 ya. Jadi yang pertama positif atau 0, kemudian yang kedua negatif atau 0. Apabila mereka dikalikan maka hasilnya negatif atau 0. Dan tentu saja ini dan ini sama ya. Oleh karena itu pertidaksamaan berikutnya yang cocok adalah yang opsi D, pilihan D. Nah ini. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.